Coba deh pikirin, pernah nggak sih kepikiran gimana ceritanya sebuah tempat itu ada, nyata, bisa kita datengin, tapi di dunia digital jejaknya hampir nggak ada sama sekali. Nah hari ini kita bakal coba menguak misteri Desa Galala, sebuah desa yang kisahnya itu seolah-olah ya hilang begitu saja. Pertanyaan ini nih yang jadi pemicu kita buat melakukan perjalanan digital ke sebuah desa terpencil di Indonesia. Yuk kita mulai sama-sama, kita coba bongkar lapisan-lapisan cerita dari Desa Galala. Oke, setiap investigasi, setiap misteri itu kan butuh titik awal ya. Nah, buat kita titik awalnya adalah fakta-fakta yang nggak bisa diganggu-gugat. Jadi, di mana sih sebenarnya Desa Galala ini? Dan kalau kita lihat datanya, wow, ternyata desa ini beneran ada loh. Secara resmi, secara administratif, semuanya lengkap. Tercatat jelas di Pulau Mandioli, Maluku Utara. Jadi ini bukan tempat fiktif. Ini komunitas nyata yang terdaftar, punya kode pos, semuanya ada. Jadi misterinya bukan apakah desa ini ada, tapi lebih ke dari mana asal-usulnya. Dan jangan bayangin ini cuma dusun kecil ya. Luas wilayahnya itu hampir 45 km persegi. Ini bukan area yang kecil. Artinya, Desa Galala ini bukan komunitas yang baru kemarin sore berdiri, tapi sebuah wilayah yang sudah mapan dan punya batas yang jelas. Nah, ini justru bikin misterinya makin dalam. Gimana bisa tempat seluas ini ceritanya begitu sunyi? Mungkin nih, salah satu petunjuk terbesar dari cerita ini justru ada di lokasinya yang terisolasi. Jarak itu kan bisa menyimpan rahasia. Coba kita bayangkan sejenak, betapa sulitnya sih perjalanan untuk sampai ke Galala? Coba bayangkan, mungkin selama ratusan tahun, satu-satunya cara buat ke sana ya lewat laut. Lautan yang ganas, yang cuacanya ekstrim. Jadi isolasi di sini bukan cuma soal jarak, tapi juga soal risiko, soal bahaya. Tapi zaman kan berubah. Pembangunan jalan darat yang baru ini seperti jembatan ke dunia luar, yang mungkin nantinya juga akan membuka cerita-cerita yang selama ini tersembunyi. Oke, kalau geografinya aja udah ngasih kita teka-teki soal isolasi, mungkin jawabannya ada di orang-orangnya. Yuk kita lihat lebih dekat, ada nggak sih jejak-jejak budaya yang ditinggalkan penduduk Desa Galala? Nah, di sini nih kita nemu petunjuk emas pertama. Suku dan bahasanya itu Galela. Ini jelas bukan kebetulan. Ini tuh kayak nemuin DNA budaya yang langsung nyambungin mereka ke orang-orang Galela di Halmahera Utara. Kemungkinan besarnya, para pendiri desa ini adalah perantau dari sana yang membawa identitas mereka ke sebuah rumah yang baru. Dan struktur sosial mereka ini kasih kita petunjuk lain lagi. Ada konsep yang namanya mata rumah. Ini penting banget di sana. Ini bukan sekedar nama keluarga biasa. Ini adalah pilar-pilar masyarakat, klan-klan pendiri yang jadi fondasi desanya. Nah, siapa aja mereka? Ada 4 mata rumah utama yang diketahui, Tomangoko, Robodoe, Rope, dan Muneri. Nama-nama ini tuh sejarah yang hidup. Ini adalah bukti nyata dari keluarga-keluarga pertama yang membangun komunitas ini, dan strukturnya masih bertahan sampai sekarang. Ini ngasih tahu kita kalau desa ini dari awal sudah punya organisasi sosial yang sangat kuat. Oke, jadi kita udah punya lokasinya, kita punya petunjuk budayanya, tapi begitu kita coba cari catatan tertulis soal asal-usulnya, yang kita temukan cuma, ya, kekosongan. Inilah inti dari misterinya. Ini kan aneh banget ya di laman digital kayak sekarang. Kita bisa cari kode posnya dalam hitungan detik. Tapi pertanyaan paling dasar, kapan sih desa ini berdiri? Kenapa namanya Galala? Internet diam 1000 bahasa. Sejarahnya seolah-olah nggak pernah diunggah ke server manapun. Pas kita udah hampir nyerah, pas kita pikir udah nggak ada jejak digital lagi, tiba-tiba muncul satu data. Satu petunjuk dari masa lalu, dari awal abad ke-20, yang ternyata mengubah segalanya. Jadi pertanyaannya sekarang, ada nggak sih satu petunjuk konkret paling tua yang bisa kita pegang meskipun kita nggak punya tanggal pendiriannya? Jawabannya ternyata sebuah sekolah. Ada catatan yang menunjukkan kalau SD swasta Garung-Garung itu sudah beroperasi di Galala sejak tahun 1900. Ini bukan cuma tanggal biasa. Ini adalah jangkar waktu yang sangat kuat. Nah, ini yang mengubah segalanya. Coba deh pikirin logikanya. Kita nggak mungkin kan bangun sekolah di tempat yang baru dihuni beberapa orang doang? Sekolah itu butuh komunitas yang stabil, yang sudah mapan, yang punya cukup banyak keluarga dan anak-anak. Jadi kalau sekolahnya aja udah ada di tahun 1900, artinya desa itu pasti sudah ada jauh sebelum itu. Ini mendorong garis waktu kita mundur, paling tidak ke abad ke-19, atau bahkan bisa jadi lebih jauh lagi.
Jadi ternyata ceritanya itu nggak hilang sama sekali, cuma beda tempat nyimpennya aja. Cerita itu nggak hidup di server Google, tapi hidup di ingatan para tetua desa, di dalam arsip-arsip kantor desa, dan mungkin di dalam penelitian-penelitian akademis yang belum sempat terdigitalisasi. Jawabannya ada di sana, cuma tinggal menunggu untuk ditanyakan. Kisah desa Galala ini jadi pengingat buat kita semua, kalau nggak semua pengetahuan itu ada di ujung jari kita. Masih banyak banget sejarah yang tersimpan di dalam obrolan, bukan di dalam database. Jadi pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, kisah apa di lingkungan Anda sendiri yang mungkin nggak akan pernah Anda temukan di Google, tapi bisa Anda temukan lewat secangkir kopi dan obrolan dengan orang yang lebih tua?